Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih banyak memberikan kita suatu bentuk kenikmatan, suatu bentuk karunia, rahmat serta hidayahnya, sehingga dengan segalanya tersebut yang membuat kita lebih taat kepada Allah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimakumullahu ta'ala di dalam sebuah kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah, bahwasanya beliau di Muqaddimah itu beliau menjelaskan kalaupun awal dari sebuah hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu adalah ketaatan, ketakwaan secara lahiriah. Artinya seorang manusia bahkan ketika bayi berusia 40 hari dalam kandungan seorang ibu, di situ Allah Subhanahu wa taala pertama kali meniupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian ketika Allah meniupkan ruh, seraya sambil membuat suatu persaksian, suatu perjanjian. Kemudian apa perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah meniupkan ruh, kemudian Allah bertanya, siapa Rabbmu? Kemudian mereka atau janin tersebut, ruh yang ada janin tersebut menjawab, wa ashhadahum anfusihim alastu bi rabbikum, bahwasanya engkau adalah Rabb kami, engkau adalah yang berhak kami ibadahi. Maka teman-teman, ikhwafillah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, beliau bersabda bahwasanya ketika seorang manusia, seorang bayi yang baru lahir pertama kali di dunia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini para ulama banyak menjelaskan bahwasanya fitrah di sini adalah fitrah keislaman dan keimanan. Makanya seorang manusia itu ketika baru pertama kali lahir di dunia itu lahir dalam keadaan Islam atau dalam keadaan beriman. Maka ini sebuah satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri, dan dengan kenikmatan disinilah yang harusnya menambahkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, dan juga dengan nikmat-nikmat inilah yang harus menjadikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik lagi. Kemudian ada satu kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat jadi seorang nabi dan rasul. Bahwasanya ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang rasul, di zaman hidupnya, di masa hidupnya, Rasulullah itu dipercaya sebagai orang yang paling amanah, dipercaya sebagai orang yang paling tanggung jawab, paling jujur dan sebagainya. Bahkan para orang kafir Quraisy tersebut menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menitipkan hartanya, menitipkan perhiasannya, pedangnya dan juga baju perangnya, karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Di sini yang dapat kita ambil dari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana akhlak beliau kepada orang lain. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua ketika kita ingin mendakwahkan, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan Islam kepada masyarakat yang awam. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menanamkan akhlak baik kepada mereka, sampai mereka mempunyai suatu pemikiran, oh ternyata pemikiran Islam, perbuatan Islam, akhlaknya Islam itu akhlak yang baik. Bahkan ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, pertama kali yang beliau dakwahkan kepada masyarakat bukan dalil. Pertama kali yang beliau dakwahkan kepada masyarakat bukan bagaimana akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pertama kali setelah beliau hijrah ke Madinah kemudian membangun masjid, beliau mendakwahkan akhlaknya kepada masyarakat. Bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana akhlak yang baik. Bahkan ketika suatu saat terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena pedang dahinya, kemudian meneteskan, mengeluarkan darah. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sorban, dan sorbannya ditutupkan kepada lukanya yang terkena pedang. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa engkau sibuk menutupi lukamu ya Rasulullah, sedangkan di depan banyak musuh-musuh engkau ya Rasulullah yang siap memusuhi kita. Kemudian dengan jawab yang menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, bahwasanya Jibril pernah berkata kepadaku, barang siapa yang mampu meneteskan darahku ke muka bumi, maka semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita perang itu bukan untuk memusuhi mereka, namun sejatinya kita perang adalah untuk mempertahankan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, syukran, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.